Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan serial hari-hari bersama Al-Quran. Masih di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan 13. Dalam surah Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan 13, Hamka menerangkan golongan yang ketiga setelah golongan pertama dan kedua. Golongan pertama adalah golongan yang beriman, golongan kedua adalah orang yang kufur, golongan yang ketiga adalah golongan yang pecah antara hati dan mulutnya. Hamka menyebut kata nifak atau munafik, dan sebagian dari manusia ada yang berkata, kami percaya kepada Allah dan hari kemudian, padahal di dalam mereka itu orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 8. Nifak pelakunya disebut munafik, sifatnya disebut nifak. Nifak dalam pengertian Hamka menulis, nifak itu hilang lubang tempat bersembunyi di bawah tanah. Lubang perlindungan dari bahaya udara disebut nafak. Dari sinilah diambil arti dari orang yang menyembunyikan keadaan yang sebenarnya bagi suatu pengicuan atau penipuan. Hendak mereka coba memberdayakan Allah dan orang-orang yang beriman. Pada pangkal ayat 9, dengan mulut yang manis, kecil dan yang murah, berlagak sebagai orang yang jujur, pura-pura sebagai orang yang beriman, fasih lidah berkata-kata dihias dengan sabda Tuhan dan Rasul, supaya orang percaya bahwa dia bersungguh-sungguh. Padahal tidaklah yang mereka percayakan kecuali mereka sendiri, dan tidaklah mereka rasakan. Sikap pura-pura atau acuh ini adalah bagian dari sifat orang munafik. Orang munafik menipu, hendak menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman, tetapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Ayat 10 surah Al-Baqarah memberikan hukuman dan untuk mereka azab yang pedih dari sebab mereka telah berdusta. Apa yang didustai oleh orang munafik pada waktu itu? Pada waktu itu golongan orang munafik ada dua. Golongan orang munafik pertama adalah orang munafik di Madinah. Ketika Islam berkembang di sana, mereka mulai iri. Mereka mulai bertanya-tanya kenapa tidak datang dari golongan mereka seorang nabi, dan juga kenapa kerasulan Muhammad itu dianggap sebagai ancaman dari golongan mereka. Munafik yang kedua adalah orang Madinah sendiri, Arab Madinah yang dipimpin Abdullah bin Ubay. Sebelum datang Nabi, dialah yang dipandang sebagai pemuka masyarakat Arab Madinah yang terdiri dari persekutuan Aus dan Khazraj. Tetapi datang Nabi Muhammad, dia akan lama ditinggalkan orang sebab kian nyata bahwa dia tidak jujur. Inilah gambaran pada waktu itu kenapa surah Al-Baqarah ini turun. Surah Al-Baqarah ini menegaskan bahwasanya orang munafik hanyalah menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itu perusak dan tetapi mereka tidak sadar. Al-Baqarah ayat 12. Dengan diam-diam munafik Yahudi telah mencari daya upaya sebagaimana upaya rencana Nabi kandas. Orang-orang Arab dusun yang belum ada kepercayaan kalau datang ke Madinah, kalau ada kesempatan mereka bisikkan mencemoohkan Islam. Tetapi ketika mereka di dekat Nabi, tiba-tiba mulut mereka memuji Islam, memuji Nabi, dan juga mengangkat orang-orang yang beriman. Inilah salah satu kelicikan atau kebohongan orang munafik pada waktu itu. Apa bahaya dari orang munafik ini? Hamka memberikan peringatan yang sangat terang. Kadang-kadang keluar perkataan mereka mencela pribadi orang. Misalnya mereka katakan ajaran Nabi Muhammad itu ada juga baiknya, sayangnya pengikutnya banyak si Anu dan si Fulan. Pada orang-orang mereka cela, yang mereka hinakan keluar dan mereka masuk. Mereka pun tidak akan dapat berbuat apa-apa selain daripada mengumpulkan rencana dan rancangan, tetapi orang lain yang disuruh mengerjakan. Mereka mencap semua orang bodoh, tetapi mereka tidak mengerti akan kebodohan mereka sendiri. Analisa atau pengusapan jiwa seperti ini ditinggalkan oleh Al-Quran untuk kita, supaya kita umat yang datang di belakang dapat pula mengambil pedoman. Di kalangan kita pun bahkan kita akan menemukan orang-orang munafik. Pengetahuan mereka tentang kitab textbook thinking, mereka dijadikan ukuran untuk menghambat kemajuan berpikir. Mereka hanya taklid kepada yang ditulis di dalam kitab, tetapi mereka tidak meninjau bagaimana perkembangan yang baru dalam masyarakat. Sebab itu mereka menjadi munafik dengan jiwa yang sakit. Inilah penyakit yang didengungkan oleh Hamka agar kita terjauh dari penyakit ini. Hamka membagi munafik 1 dan munafik 2. Kali ini kita cukupkan pada munafik dalam pengertian yang pertama,
Akan kita lanjutkan pada edisi berikutnya pada munafik yang kedua. Masih di surah Al-Baqarah dalam surat 13. Kita lanjutkan ayat 14 di hari dan kecepatannya akan datang. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.